Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Ratapan, pasal 3 ayat 19 sampai ayat 26, demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tetap di dunia ini. Semua sementara. Semua akan berakhir. Apa yang kita dapat, apa yang kita capai, segala prestasi, harta benda, berkat-berkat yang kita terima, bahkan duka, pergumulan, dan persoalan, atau hal apapun yang membuat hati kita sulit untuk bahagia, itu semua pun akan berakhir. Tidak ada yang tetap dan tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi hanya ada satu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu kasih setia Tuhan. Sebab dalam firman ini kita mendengar bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Walaupun kita memiliki banyak pergumulan, tantangan, persoalan, kesedihan yang beruntun seperti tidak ada habis-habisnya, dan sukacita yang sebanyak apapun itu, namun kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru. Dari hari ke hari Tuhan memperbaharuinya dan memberikannya bagi kita, tanpa melihat persoalan kita, pergumulan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kasih setia Tuhan itu tetap. Bapak, Ibu, dan saudara, sekali lagi, dari antara yang dapat dihitung, yang dapat dijumlah, atau yang dapat dikurang dalam kehidupan kita di dunia ini, yang sementara ini, yang tidak kekal ini, ada satu yang tidak bisa berkurang, ada satu yang tetap, dan ada satu yang selama-lamanya, yaitu sekali lagi kasih setia Tuhan itu. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, walau masalah berat sekalipun kita hadapi. Demikian dengan firman yang kita dengarkan pada hari ini, di tengah penderitaan dan sengsara yang dialami oleh bangsa Israel, yang langsung dilihat oleh Nabi Yeremia. Di tengah-tengah pergumulannya, ratapannya, yang begitu besar melihat Yerusalem yang hancur itu. Mereka dijajah oleh bangsa lain. Dan akhirnya Yerusalem, bait Allah, sebagai identitas mereka, hal yang mereka banggakan dalam kehidupan mereka, kini hancur. Tetapi melihat semua itu, Yeremia begitu sangat bergumul dan sangat meratap. Kalau dikatakan kitab ini adalah kitab ratapan, berarti ini bukan seperti tangisan yang biasa. Kalau dikatakan ratapan, berarti benar-benar menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam dan duka yang sangat mendalam atas peristiwa yang dia saksikan langsung di hadapan matanya, yang terjadi terhadap dirinya dan yang terjadi terhadap bangsa Israel ketika itu. Namun, walaupun dia meratap, tetapi ratapan itu tidak berhenti kepada ratapan yang tidak berpengharapan. Tapi ratapan Yeremia adalah ratapan yang berpengharapan, melihat bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Itu sebabnya pada ayat yang ke-19 dikatakan, ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Yeremia merasa bahwa penderitaan itu selalu mengejar dan menekan dia.
Bahkan penderitaan itu seperti racun yang siap membunuhnya setiap saat. Seperti ipuh. Kalau racun, itu berarti saat kapanpun bisa membunuh dia. Penderitaan persoalan itu, sengsaranya, pengembaraannya. Dia merasa semua itu selalu mengejar dan menekan dia. Bahkan seperti racun yang siap membunuhnya setiap saat dia meratap. Ratapan itu begitu sangat membekas. Pengalaman persoalan kehidupan yang dia saksikan itu begitu sangat berat. Ratapan melihat Yerusalem hancur dan melihat bangsanya, umatnya, Israel itu diperbudak oleh bangsa lain dan tidak merdeka. Mereka benar-benar menjadi orang yang terjajah. Tapi Yeremia katakan, ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku. Bagi Tuhan dia katakan, supaya Tuhan ingatlah kesengsaraanku dan pengembaraanku. Ini artinya adalah mengingat seiring dapat menjadi teman kita saat kita dalam kondisi berduka, dalam kondisi memakai waktu kita merenung sendiri, maka yang menjadi teman baik kita adalah ingatan kita di masa lalu. Lalu datanglah kemudian dalam hati kita, kenapa bisa seperti itu ya? Kalau kita mengingat-ingat yang terjadi kemarin, kita bisa menghitung-hitung kenapa sampai terjadi seperti ini. Jadi itu teman kita dalam kesedihan. Tetapi walaupun mengingat peristiwa yang dulunya terjadi seperti itu, tetapi Yeremia dalam hal ini menyampaikan pergumulannya. Hal yang tepat yang dilakukannya adalah mengadu kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat dia dan mengingat bangsa itu. Maka sebagai orang percaya, pengalaman hidup yang pahit dan sakit bisa menjadikan kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Harusnya semakin mendekatkan diri. Bukan malah semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan. Pengalaman pahit, pergumulan pahit, ratapan-ratapan, tangisan-tangisan, peristiwa masa lalu yang kita alami dalam perjalanan kehidupan ini, harusnya itu semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan malah semakin menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Dan pengalaman seperti itu yang bisa dikenang, tapi bukan untuk membuat kita menjadi sakit hati. Tapi untuk mengenang. Mengenang, melihat betapa baiknya Tuhan. Walaupun kemarin bergumul, tapi dia menghantarkan kita juga sampai ke kehidupan yang sekarang. Itu berarti Tuhan menolong kita. Tuhan mengingat kita. Tuhan masih mengenang kita. Mengingat segala apa yang kita alami dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka hal seperti itu menjadi semangat, motivasi, membuat kita sabar, membuat kita tekun, membuat kita berpengharapan pada kuasa Tuhan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, kata Yeremia. Dengan mengingat segala perbuatan Tuhan dalam hidupnya, maka dia katakan, aku akan berharap kepada Tuhan. Itu artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesulit apapun masalah, sebesar apapun pergumulan, harus tetap berharap kepada Tuhan. Seperti yang dialami, yang dilakukan oleh Yeremia. Seperti itu jugalah kiranya dapat dialami oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang bergumul, ditarutung akibat bencana yang sedang mereka alami. Semoga dengan seperti itu, masalah yang dihadapi oleh mereka, kerusakan rumah atau bahkan ada yang kehilangan nyawa, kerusakan layanan-layanan publik, tempat-tempat publik dan umum, atau gereja-gereja, atau rumah-rumah pribadi, dan sebagainya, hancurnya semua itu. Kiranya kita sampai tetap kepada apa yang disampaikan oleh Yeremia ini, harus terus berharap kepada Tuhan. Harus tetap menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada kemudian putus asa yang mengatakan, sepertinya Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Sepertinya Tuhan tidak mengingat kita lagi. Dengan seperti itu, kita bukanlah orang-orang yang memiliki harapan. Sebagai orang yang hidup dan beriman, tentu kita harus hidup sebagai orang yang berpengharapan. Yeremia mengingatkan supaya bangsa itu
memilih untuk terus berharap kepada Tuhan. Penderitaan yang mereka alami hendak menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Itu sebabnya mereka harus bersandar dan mengandalkan Dia dalam kehidupan. Walaupun berduka, walaupun bergumul, masih harus tetap ada pengharapan dalam kehidupan mereka. Dan pengharapan inilah kemudian yang membuat kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita bersama-sama dalam pergumulan, kesulitan kita sama-sama ditimpa oleh masalah, ditimpa oleh bencana alam. Yang membuat kita berbeda dengan orang yang tidak punya Tuhan itu adalah ketika kita terus punya pengharapan dalam kehidupan ini. Itulah yang membuat kita berbeda. Disitulah letak perbedaan iman percaya kita kepada Tuhan yang kita percaya itu. Walau hari ini bergumul, walau hari ini menderita, walau tantangan banyak, tetapi kita masih punya pengharapan ke depan bahwa besok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Itu pengharapan orang-orang yang percaya. Jadi sekali lagi harus ada pengharapan. Itu yang membuat kita berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya pada ayat 22 sampai 26 menunjukkan bahwa di ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi ini artinya adalah bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Allah itu titik puncaknya yang disampaikan dalam kitab Ratapan ini adalah pada ayat yang ke-22 dan ke-23 ini. Dia mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaannya. Jadi Allah dalam setiap hari, dalam hari yang baru, selalu menanti kita. Kasihnya selalu baru tiap pagi. Apa yang kita rasakan setiap pagi, itu adalah semua berkat dari kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Berkat dari kesetiaan Tuhan. Tidak ada kemudian yang kita rasakan ini itu adalah buah dari pencapaian kita. Karena kekuatan kita. Tapi itu justru adalah karena kasih setia Tuhan. Ada satu keyakinan bahwa Allah itu selalu setia dalam setiap keadaan. Bahkan sekalipun umatnya ada dalam penderitaan, kasih setia Tuhan itu tetap baru setiap pagi. Jadi, setiap kita bangun pagi, Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu selalu baru. Menanti kita, walau kadang matahari belum terbit, tetapi kasih setia Tuhan itu sudah selalu menanti kita. Jadi, kasih setia Tuhan yang kita rasakan itu bukan tergantung pada hati kita. Ya, bukan tergantung pada apa yang kita alami. Tetapi memang setiap pagi kasih setia Tuhan itu baru. Kalau hati kita tidak beres hari itu, hati kita tidak baik hari itu, hari Tuhan itu bukan tergantung pada apa yang ada pada hati kita. Tapi kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ada satu keyakinan, Allah itu selalu setia dalam setiap keadaan. Bahkan sekalipun umatnya dalam penderitaan. Bangsa itu harus selalu yakin bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Dan selalu baru setiap pagi. Itu artinya bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu bukan hanya bukan karena manusia berbuat, tetapi justru itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kita tidak akan pernah dapat membuat satu hari yang baru dalam hidup kita. Atau menambah 1 detik, 2 menit, 5 menit dari waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi lihat. Kasih tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Tidak ada habis-habisnya rahmat dan kemurahan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Dan kasihnya itu, Bapak Ibu, lebih besar dari murkanya. Kasihnya melebihi segala-galanya. Dia berkorban, dia menderita, dia mengalami banyak hal. Itu pun semua untuk kita. Namun, kasih setia Allah akan selalu dibaharui. Dan puncak dari kasih setia itu adalah dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita
manusia dari dosa dan penderitaan-penderitaan yang kita hadapi supaya kita selamat. Maka selanjutnya pada ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan itu adalah bagian dari diri orang percaya. Tuhan itu adalah bagian dari diri orang percaya. Dia berdiam di dalam diri umat yang percaya kepadanya. Allah itu bagian dari kita. Bagian dari kita umatnya ini. Di dalam diri umatnya yang percaya kepadanya. Maka Allah itu bagian dari umatnya. Allah akan selalu menyertai umatnya dan menuntun umatnya dalam semua perjalanan kehidupannya. Kalau dikatakan bagian dari kita, berarti kemanapun dia adalah bagian kita, kita adalah bagian dari Tuhan. Bagian dalam semua perjalanan kehidupan ini. Maka keyakinan yang kita pegang adalah bahwa dalam setiap keadaan Tuhan tetap menjadi bagian dari umatnya. Allah memimpin dalam perjalanan semua umatnya. Maka kita umat harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan terus menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Maka selanjutnya Yeremia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya pada ayat yang ke-25. Benar bahwa Allah itu baik. Kasih, kesetiaan, dan anugerahnya itu besar. Ini adalah tindakannya kepada semua umatnya. Jadi kebaikan Allah ini harus menjadi suatu keyakinan penuh bagi manusia, bagi umatnya, bahwa dia benar adalah Allah yang baik. Seberat apapun pergumulan, persoalan, penderitaan, sengsara kita, mampu dilihat, diketahui, dan diselesaikan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Maka dari semua itu, ajakan bagi kita adalah ajakan untuk selalu menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, umatnya ini. Maka Yeremia menantikan perbuatan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sebab Tuhan pasti akan menolong dia, pasti akan menolong mereka dari penderitaan mereka, tidak mungkin akan meninggalkan mereka. Maka ada kalanya satu-satu yang kita butuhkan itu semua harus kita gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sedikit menunggu dalam kehidupan ini, itu bukan berarti yang terburuk terjadi bagi kita. Kalau kita sedikit menunggu, diberikan waktu menunggu oleh Tuhan, bukan berarti hidup kita dalam sedang masalah. Tetapi ketika kita menunggu, berharap kepada Tuhan, ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan yang terbaik yang akan Dia berikan dalam kehidupan kita. Karena itu, melalui firman ini ada 3 tekanan penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Pertolongannya itu tidak pernah terlambat. Jangan bilang bahwa Tuhan tidak memperhatikan, tidak melihat kita, tidak. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Inilah keyakinan iman kita bersama umat yang percaya kepada Tuhan tentang Allah yang penuh kasih dan kesetiaan itu. Walau ada banyak tantangan, pergumulan, penderitaan dalam hidup, ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Maka berharaplah pada Tuhan yang penuh dengan kasih dan kesetiaan itu. Yang kedua, menjadikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi fokus hidup kita. Hiduplah di dalam pimpinannya. Semua gerak-gerik kehidupan kita harus selalu berfokus kepada Tuhan. Itu tandanya kalau kita menjadikan Tuhan menjadi bagian dari semua kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah setialah menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita dengan mengandalkan Dia. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri dan jangan bersandar pada pengertian serta kekuatan sendiri, karena semua itu akan berakhir. Yang tetap adalah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita. Allah yang menemani kita dalam perjalanan kehidupan kita. Hidup dengan Dia dan bersyukur atas kasih setianya. Dia menolong, menuntun kita, melepaskan kita, menopang kita dari sengsara, derita, dan pergumulan yang kita hadapi, supaya kita bisa menikmati kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengingat, mengimani, dan mengaminkan segala kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Walau menghadapi penderitaan, pergumulan, persoalan, masalah-masalah, tetapi tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari kami. Engkau menuntun kami supaya kami dapat menghadapinya,
menyelesaikannya, dan bahkan kami dapat lepas darinya. Itu pun semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan, agar kami terus berharap kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati juga saudara-saudara kami, teman-teman kami seiman, dan masyarakat yang ada di Tarutung, yang tengah menghadapi pergumulan karena bencana yang mereka hadapi. Sampai kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, dan hal yang lain, kerusakan rumah pribadi, dan tempat-tempat umum serta gereja, tempat beribadah. Kami mau serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang kuatkan mereka supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa kasih setiamu selalu baru setiap saat. Tidak tergantung pada kondisi kami, tetapi tergantung pada kemurahan Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan, agar kami tetap kuat berharap hanya kepada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.